Halo Bro and Sis, selamat datang di Poka Raya, podcast ceria bersama Raya. Bareng aku, Fatma Arabel Kesha, yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang keren banget nih, yang pastinya akan sharing pengalaman dan juga ilmunya buat kita semua. Dan juga akan sangat sesuai banget sama tema kita hari ini, yaitu tentang memaksimalkan potensi diri, pentingnya personal branding dan self-development. Buat Bro and Sis yang belum tahu siapa sih narasumber kita hari ini, beliau ini merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2023. Beliau juga merupakan Putri Persahabatan Putri Hijab Lampung tahun 2023 dan juga merupakan Duta Inspirasi Indonesia tahun 2024. Kakaknya juga merupakan influencer yang fokus di bidang self-development dan juga public speaking. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung aja guys, kita kenalan sama kakaknya. Hai Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik dan bahagia banget ya karena bisa kumpul bareng-bareng nih sama teman-teman dari PKR Raya membahas seputar potensi diri dari pentingnya self development dan juga personal branding. Iya Kak. Kayaknya langsung aja deh Kak, boleh nih kenalan sama Bro and Sis yang lagi nonton nih. Oke. Halo semuanya, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Salsabila Najwa Zahra. Teman-teman semua bisa panggil aku Wawa karena itu sapaan akrab aku dari kecil sampai sekarang. Wawa. Dan aku sekarang sebagai alumni dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan untuk kegiatan saat ini mungkin bisa teman-teman lihat atau sudah dengarkan ya, tadi sudah disampaikan. Aku sekarang aktif sebagai seorang fasilitator di Duta Inspirasi Indonesia batch ke-15. Dan juga aktif sebagai seorang influencer yang berfokus pada bidang self-development dan juga personal branding. Jadi seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal tema kita hari ini ya Kak, tentang personal branding. Aku tuh di 1 minggu belakangan ini sempet stalking Instagramnya Kak Wawa nih. Ternyata followersnya udah kurang lebih 15.000 ya Kak. Iya, alhamdulillah. Nah, dari 15.000 followers itu, pastinya Kak Salsa punya dong yang namanya personal branding. Nah, kalau menurut pandangan dari kakak sendiri, apa sih personal branding itu Kak? Oke, kalau untuk dari pribadi aku sendiri, personal branding itu adalah suatu hal yang kita lakukan untuk menonjolkan satu ciri khas yang kita miliki. Nah, hal yang kita tonjolkan itu apa? Mungkin orang-orang kayak mikir, kita harus ngelakuin personal branding itu kalau misalnya punya prestasi nih. Iya. Maksud prestasi di sini itu kayak kita memenangkan suatu perlombaan yang dilihat oleh banyak orang. Tapi ternyata, di balik itu semua teman-teman, personal branding itu bisa kita lakukan dengan cara menampakkan hasil atau hal yang bisa kita jual nih ke semua orang. Misal teman-teman bisa punya kesenangan di menyanyi nih. Nah, kalian tonjolkan aja tuh di sosial media kalian sekarang. Karena kan biasanya orang-orang bakal suka tuh kalau misalkan lihat orang yang pede sama apa yang mereka suka. Iya. Memang tidak memungkinkan engagementnya tidak sebesar dengan orang-orang yang sudah punya prestasi yang sudah dilihat oleh banyak orang. Tapi itu bisa kalian coba kalau misalkan kalian baru mau mulai. Jadi teman-teman kalau misalkan mikirnya personal branding itu cuman untuk orang-orang yang berprestasi saja, berprestasinya dalam tanda kutip mendapatkan sertifikat ataupun piala dari beberapa orang, itu nggak bisa jadi standar lah untuk kita semua. Karena aku juga ngerasain sebelum aku jadi diri aku yang sekarang, memang aku memulai hal ini. Batu loncatan pertama itu dari ikut Putri Hijab Influencer Lampung. Di situ aku mulai gencerin diri aku buat semangat konten. Sebenarnya konten aku tuh awalnya bukan self development. Iya. Ya, teman-teman. Okay. Jadi aku mulai dari kayak review-review makanan atau ya sekedar upload Random. Iya, bener banget. Dan ternyata semakin jalan ke sini, aku nyari nih hal yang aku senang dari diri aku. Ya, ternyata ketemu satu titiknya di self development. Jadi buat kalian kalau mau mulai, pokoknya jangan berpikir harus punya prestasi yang dilihat banyak orang. Carilah potensi diri kalian sendiri, baik itu dari segi akademik maupun non-akademik, yang belum kalian berani tonjolkan ke banyak orang, tetapi bisa memberikan manfaat yang besar nih ke orang banyak. Gitu kalau menurut aku. Oke, sama aja kayak personal branding tuh sebuah hal yang ingin kita tampilkan ya Kak ke orang lain. Nah, kalau menurut dari Kak Wawa nih, kira-kira seberapa penting sih personal branding itu untuk kehidupan karir maupun kehidupan kita sehari-hari gitu Kak? Oke, kalau seberapa penting? Pastinya sangat penting ya. Karena hal itu juga aku rasain sendiri sekarang.
dengan semua alhamdulillah prestasi yang udah aku dapat, aku upload tuh di sosial media, terutama di Instagram ya, aku paling aktif di Instagram. Nah, ini salah satu hasil yang aku dapetin. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, aku bisa diundang oleh teman-teman dari PKR Raya untuk berbagi kisah-kisah yang aku udah pernah dapetin, pengalaman yang aku punya. Karena apa kuncinya? Satu, personal branding. Ibarat kata, kita punya berlian nih, tapi berliannya kita tutup di bawah bantal, kan orang nggak akan lihat, Iya, orang nggak akan tahu. bener banget. Kalau misalkan kita punya satu hal yang benar-benar mewah nih di diri kita, karena kita tutup, walaupun hal itu nyata, ibarat kata kita, ya kalau di orang-orang sekitar kan, kayak oh iya dia ini pernah juara satu ini, dia pernah dapat predikat ini nih di sekolah atau dimanapun, tapi dia nggak menonjolkan hal itu di sosial medianya lah. Orang-orang nggak akan tahu. Bener, karena sekarang kalau aku lihat orang-orang bakal lebih percaya sama prestasi yang mereka punya kalau punya bukti. Iya. Maksudnya Bener. bukan bukti secara offline aja, tapi kita buktiin juga di sosial media kita ya. Kita memang layak untuk melakukan hal itu karena kita punya bukti, gitu. Bener banget Kak. Biar orang tuh nggak memandang kayak ih katanya pintar nih gitu kan, tapi kok nggak pernah posting apa-apa. Zaman sekarang kok nggak pernah posting sih gitu kan. Jadi penting ya Kak ternyata personal branding itu. Kalau dari Kak Wawa nih, bisa punya personal branding sekeren ini, dulu tuh mulainya dari gimana sih Kak? Ada nggak sih langkah-langkah yang Kakak tempuh nih buat bisa dapat personal branding sekeren ini gitu? Oke, kalau langkah-langkah mungkin tadi udah sedikit aku sampaikan. Mulainya itu di aku ikut pemilihan Putri Influencer Lampung tahun 2023 kemarin. Dulu aku juga sempat seperti ya orang-orang kebanyakan lah, bukannya merendahkan, tetapi ya pernah juga ada di posisi menggunakan sosial media hanya untuk menampilkan hal yang aku senangin aja tanpa ada konteks yang jelas. Jadi setelah aku pikir, melihat apalagi sudah berkaca ya sama orang-orang yang aku lihat, oh kok keren ya, kok bisa mereka jadi seperti itu. Jadi aku memberanikan diri untuk mengikuti suatu ajang lah. Sebenarnya bukan dimulai dari sini, aku udah ikut banyak lomba, tapi ya itu, diri aku tuh belum bisa mengeluarkan gimana sih caranya buat memperlihatkan ke orang-orang kalau aku tuh memang layak untuk mendapatkan gelar yang aku punya sekarang. Makanya setelah aku ikut Putri Influencer, sebenarnya nih FYI ya teman-teman, aku ikut Putri Hijab itu udah yang kedua kalinya. Baru aku bisa mendapatkan gelar yang sekarang sebagai Putri Persahabatan. Nah jadi itu bisa jadi semangat ya untuk teman-teman. Tetaplah berusaha walaupun gagal di percobaan pertama. Mungkin di percobaan selanjutnya bakal ada hal yang manis yang bakal kita dapetin. Nah balik lagi ke topik, yaitu mulai dari sana aku mulai ya tadi coba upload review, karena kan di sana difasilitasi ya, kita dapat kesempatan buat konten di tempat makan, di tempat ya, seperti baju segala macam fashion, makeup. Nah mulai dari sana aku mulai oh iya kayaknya aku suka deh ngonten, aku suka ngedit juga. Ya aku tetap belajar, tapi ya rata-rata aku belajarnya otodidak, ngeliat orang-orang, dan makin kesini ngeliat kok ada ya orang yang masih SMA, SMP tapi prestasinya udah besar. Udah keren banget. Iya, aku sempat kayak, wah, ternyata aku ini belum ada apa-apanya loh sama mereka. Nah, jadi itulah menjadi batu loncatan selanjutnya nih buat aku untuk kayaknya aku harus cari suatu hal yang bisa menjual nilai diri aku ke banyak orang. Karena aku memang punya satu tujuan yang udah aku pegang. Dan sekarang alhamdulillah satu persatu mimpi-mimpi yang aku udah impikan, udah aku tulis itu semuanya tercapai karena yaitu personal branding tadi. Balik lagi, gimana sih caranya kita memberikan nilai yang bagus nih ke orang-orang kalau misalkan kita layak untuk mendapatkan hal itu. Ya balik lagi, aku selalu mention dari tadi gimana sih caranya buat ngejual diri kita, bahasanya ke orang-orang banyak biar orang-orang itu tertarik nih buat kalau bisa dibilang sekarang kan berkolaborasi ya. Iya. Baik itu secara offline maupun online. Jadi seperti itu. Oke, kan kakak mulai membangun personal branding nih dari kakak ikut Putri Hijab, gagal terus ikut lagi gitu kan ya. Nah, gimana ya kak, kira-kira nih cara kakak untuk tetap bisa konsisten dalam membangun personal branding dan akhirnya sekarang bisa punya personal branding sekeren ini, gimana sih kak? Oke, untuk caranya mungkin yang pertama itu pasti niat. Yang kedua tujuan.
Kalau misalkan kita udah niat tapi kita nggak punya tujuan, ya kan kosong. Ibarat kata kayak, ya apa yang mau kita pegang selanjutnya. Kalau misalkan kita sudah dapat hal yang kita pengen tapi kita nggak tahu arahnya kemana, hal yang kita dapat itu bakal sia-sia. Makanya sampai sekarang aku nggak pernah berhenti ikut ajang pigeon. Bukan hanya sekadar ingin mendapatkan gelar aja, tapi aku kayak ngerasa bangga bisa mewakili Lampung, bisa mewakili universitas aku dan juga diri aku sendiri. Karena yaitu aku udah pasang niatnya, tujuan setelah aku mendapatkan ini aku mau kemana, selanjutnya apa yang bakal aku lakuin ke banyak orang, apakah list-list dari tujuan-tujuan aku tadi udah dapat semua ya. Jadi itulah kenapa aku bilang yang pertama niat dan selanjutnya tujuan, karena dua hal ini harus kita deketin. Kalau misalkan salah satunya hilang, bukan tidak mungkin, tetapi akan susah untuk gimana sih kita ngebawa hal yang udah kita usahakan dari awal untuk ke langkah-langkah yang selanjutnya. Oke. Jadi yang pertama itu ada Niat. niat. Iya, benar. Iya, yang pertama tuh jadi niat. Yang kedua punya tujuan atau goals. Nah, kalau misalkan udah ngomongin konsisten dengan cara yang seperti tadi Kak, kira-kira menurut pandangan Kak Wawa nih, kesalahan apa sih yang biasanya temen-temen lakuin ketika pengen bangun personal branding? Kalau untuk kesalahan mungkin, kalau bicara kesalahan aku pun pasti punya kesalahan yang gak bisa aku sebutin gimana cara-cara buat meminimalisirnya. Tetapi mungkin yang bisa teman-teman lakuin kalau misalkan melakukan personal branding, rata-rata orang itu pasti memikirkan gimana caranya buat terkenal. Iya. Mereka nggak mikir apakah hal yang mereka sampaikan ini akan berjangka panjang untuk orang banyak. Karena tanpa kita sadari pun, gak semua orang yang mengikuti sosial media kita tuh bakal seneng sama kita. Karena itu juga udah aku rasain, memang ada beberapa orang, tidak semuanya, rata-rata ya memang mereka mendukung, tetapi gak semuanya mendukung. Jadi memang yang aku dengar dari beberapa orang, mereka cuman fokus satunya gimana sih caranya buat dapat uang. Iya. Gimana sih caranya buat terkenal. Tapi mereka gak mikir hal yang mereka sampaikan ini bermanfaat ya buat banyak orang. Apakah hal ini bisa, contoh kecil aja di lingkup keluarga deh. Aku sebagai seorang kakak selalu mikir, hal yang aku lakukan ini bener gak ya untuk adik-adik aku lihat? Hal yang aku lakuin ini bisa gak ya untuk adik-adik aku contoh? Kalau misalkan hal itu positif, ya berarti aku bisa dong melanjutkan hal itu ke banyak orang. Itulah kenapa jangan memikirkan suatu hal tapi niat yang pengen kita dapat itu jelek. Jadi semuanya tuh akan gak sesuai dengan apa yang kita mau, buyar lah bahasanya. Itu rata-rata aku lihat. Jadi memang mereka naik nama mereka lah di sosial media, tapi naiknya itu bukan yang dilihat kayak, oh dia keren banget ya habis ikut gini-gini, oh dia keren banget ya. Mungkin kamu juga ngerasa kan kalau misalnya lihat orang yang cuman terkenal dalam tanda kutip menggunakan kegiatannya seperti itu dan menggunakan prestasi yang mereka punya, pasti kita ngelihatnya kayak kayaknya lebih keren jadi dia deh daripada jadi yang dia. Mereka yang terkenal melalui cara yang seperti ini tuh cepet lah naiknya. Dibandingkan orang-orang yang terkenal karena prestasi. Dengan cara prestasi atau hal yang mereka sukai, mereka upload untuk menghargai diri mereka sendiri atas semua hal yang udah mereka lakukan. Jadi menurut aku memang salah besarnya di situ. Mereka nggak tahu kalau misalkan mendapatkan atensi dari orang banyak dan menghasilkan karya yang bisa memberikan hal positif kepada orang banyak itu lebih baik daripada yang cuman sekedar have fun aja, yang nggak tahu jangka panjangnya bakal kemana. Oke. Nah, udah ngomongin kayak kesalahan apa sih yang biasanya orang-orang lakuin, Kak. Terus dari Kakak sendiri ini, gimana sih Kak caranya kita bisa memaksimalkan penggunaan media sosial ini dalam membantu kita untuk bangun personal branding? Oke. Kalau untuk masalah memaksimalkan, mungkin bisa kalian mulai postinglah hal-hal yang kalian banggakan. Tadi udah sempat aku mention ya teman-teman di awal, gak perlu yang udah dilihat orang banyak. Mulai dari hobi kalian aja. Misal hobi kalian menggambar, uploadlah gambar-gambar yang kalian udah buat dengan tampilan yang semenarik mungkin. Atau bisa puisi, bisa bernyanyi, itu bisa semua teman-teman kalian upload. Atau kalian senang ngevlog tuh, ngevlog kayak kemana-kemana walaupun ya belum dibayar orang bahasanya, tetap mulai aja teman-teman. Karena kita nggak tahu, mungkin 5 tahun ke depan atau jangka pendeknya 1 tahun ke depan lah,
kita bisa kolaborasi dengan orang-orang yang kita impi-impikan sebelum kita bisa mendapatkan hal yang kita inginkan sekarang. Jadi memang harus dimaksimalkan banget sih sekarang, karena sayang banget, apalagi di era digital sekarang. Kita kan Gen Z ya, yang rata-rata semuanya nih ya, aku yakin kalian semua pasti punya Instagram, punya TikTok, punya X, Telegram, atau semacamnya media sosial, tapi nggak kalian gunakan sebaik mungkin. Jadi usahakan cobalah hal itu, walaupun itu baru, karena kita nggak ada yang tahu. Walaupun ya mungkin kanan kiri kita banyak yang ngomong, apa sih lo kayak so artis, lo siapa mau ngasih tahu ini itu. Mungkin kita bakal dapat beberapa kata itu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, karena tadi udah aku bahas, kalau misal niat kita baik dan kita sudah punya tujuan yang besar untuk kedepannya, semua hal yang kita buat itu bakal menghasilkan hal yang positif, baik untuk dari kita sendiri atau orang-orang terdekat kita nih, lingkup luasnya. Jadi gitu. Oke, jadi mulai dari hal-hal atau hobi yang kita suka gitu ya Kak. Terus kita punya niat, kita punya tujuan yang jelas. Jadi orang-orang tuh tahu apa sih sebenarnya yang ingin kita tonjolkan atau ingin orang lihat dari diri kita. Oke Kak, udah ngomongin personal branding, terus pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya self development. Apalagi nih, Kak Wawa sendiri kan merupakan kreator yang fokus di bidang self development atau sering disebut juga dengan pengembangan diri. Kalau dari pandangan Kak Wawa nih, gimana sih Kak caranya meningkatkan self development gitu untuk membantu kita lah dalam meningkatkan personal branding? Oke, sebenarnya kalau bahas personal branding itu pasti udah bakal ngebahas ke self development, karena dua hal ini pasti berkaitan. Gak mungkin orang melakukan personal branding tanpa meningkatkan diri mereka, nilai jual diri mereka sendiri. Itulah kenapa aku mau berbagi ke teman-teman di sosial media aku gimana sih caranya meningkatkan nilai value di diri kita. Ya mulai dari upload hal-hal, kan bisa sih ya sekarang, baik itu dalam bentuk reel, slide foto, ataupun story aja. Kalau misalkan kita menjelaskan sesuatu hal yang jelas nih tujuannya kemana, itu sebenarnya udah bisa disebut self development nih untuk teman-teman semua. Walaupun kita kalau misal dilihat orang banyak bukan orang yang aktif lah ya di sosial media, tapi kalau kita udah berusaha memberikan sesuatu hal yang positif kepada orang banyak, itu juga bisa disebut seperti itu. Jadi pengembangan diri itu bisa kita lakuin dengan cara ngebuka mindset dari diri kita. Gimana sih caranya buat nerima hal-hal baru. Jangan pernah dimanapun kalau kalian berada ya teman-teman. Jadi ibarat kata aku pernah dapat pepatah ini, jangan pernah menjadi gelas yang penuh di tempat yang baru. Karena kalau misalkan gelas kita penuh, kita mau nuangin air lagi, pasti kan tumpah-tumpah tuh, ngelebar kemana-mana. Jadi apa yang kita masukin bakal kebuang semua. Itulah kenapa tetap jadilah gelas yang kosong di tempat yang baru. Jadi ketika kita ingin menuangkan air, gelas itu bakal terisi penuh pelan-pelan dengan hal yang baru yang sudah kita tahu, tapi ternyata ada beberapa hal yang miss nih, yang harusnya bisa kita kembangkan lagi di tempat lain. Itulah kenapa jangan jadi orang yang sombong walaupun kita udah punya sesuatu, karena kita nggak ada yang tahu ternyata ada yang lebih di atas kita. Ternyata, iya gitu sih. Oke Kak, nah tadi kan cara meningkatkan self development itu istilahnya kita tuh jadi orang tuh yang haus akan ilmu gitu ya Kak. Jadi tuh kita mau belajar hal-hal baru gitu. Nah kalau menurut Kakak nih, apa sih Kak tantangan terbesar dalam meningkatkan self development? Apa rasa malas atau yang kira-kira bisa jadi tantangan nih dalam self development gitu? Oke, untuk tantangan pasti yang udah kamu sampaikan ya. Rasa malas itu pasti ada. Konsisten. Nah, itu memang hal yang terberat sebenarnya kalau misalkan menjadi seorang content creator, apalagi membuat konten yang berfokus pada edukasi atau pendidikan. Karena kalau dilihat, aku sekarang lagi banyak scrolling, memang banyak banget orang berlomba-lomba untuk menjadi content creator di bidang self development ataupun public speaking. Karena rata-rata memang nilai jual di sana itu lebih besar. Iya. Karena itu yang aku rasain. Aku udah alhamdulillah diajak berkolaborasi di beberapa kegiatan untuk menjadi narasumber, dan juga berkolaborasi secara online di sosial media aku, karena aku menjual cara gimana sih melakukan personal branding dan juga self development ataupun public speaking. Ya tapi balik lagi, ya namanya manusia ya. Memang ada rasanya malas, ada waktunya kayak jenuh.
Tapi memang harus kita tahu sih gimana sih caranya buat meminimalisir hal itu terjadi. Kalau aku pribadi, untuk membuang rasa malas itu aku cari, balik lagi aku lihat, aku pikirin lagi tujuan aku di awal ini buat apa ya. Kira-kira setelah aku dapetin ini, tujuan aku yang udah aku set tadi udah tercapai apa belum? Ya kalau belum, kenapa aku males-malesan sekarang? Oke. Udah banyak banget orang yang lebih di atas aku, tapi aku di sini masih gini-gini aja. Ibarat kata orang udah lari, aku masih jalan di sini. Jadi itu males, susah konsisten. Itu memang berat banget, apalagi ya di umur-umur kita ini ya, Gen Z, yang banyak banget distraksinya, baik itu dari sosial media atau ya sekarang ya mungkin ada yang suka nge-games. Itu kan distraksi yang besar banget ya. Baik dari lingkungan teman-teman. Bener banget. Kalau misalkan kita gak punya lingkungan yang suportif, iya sih, aku juga pernah ngerasain itu. Kayak aku pengen mengembangkan satu hal yang aku senengin, tapi mereka kayak mencemooh lah, kayak lo ngapain Ngejudge. sih Wah? Iya, kayak lo ngapain sih Wah? Kan lo gak bisa gini, kan yang bisa itu gua. Nah sebenarnya itu bisa jadi senjata bunuh diri untuk diri kita kalau misalkan kita itu nelen dengan mentah-mentah, kayak oh iya ya, ternyata aku nggak bisa. Oh iya ya, ternyata aku nggak sekeren dia. Tapi ternyata di balik hal itu mungkin terselip satu hal yang bisa kita jual ke orang banyak. Memang sebenarnya benar ya apa kamu sampaikan tadi, memilih lingkungan yang benar itu merupakan satu kunci yang besar juga untuk gimana sih caranya buat ngejual diri kita ke orang banyak dengan apa yang udah kita punya tanpa kita pendem satu persatu. Oke, jadi itu ada banget kan ya tantangan dalam membangun self development gitu kan. Mulai dari rasa malas, konsistensi, sama lingkungan yang kurang sportif gitu Bener kan. banget. Tapi balik lagi sama tujuan awal kita gitu kan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman dari Kak Wawa nih, seberpengaruh apa sih Kak self development untuk karir maupun dalam kehidupan Kakak sehari-hari? Sangat berpengaruh ya kalau membicarakan hal itu, karena untuk mahir berbicara di depan publik pun aku banyak belajar dari beberapa hal yang udah aku lakuin. Dulu pas awal-awal aku belajar gimana sih caranya buat ngomong di depan orang banyak itu nggak terbata-bata, santai, enjoy, masuk apa yang bakal kita sampaikan ke orang banyak. Itu aku mulai dari melihat diri aku sendiri. Gimana sih caranya buat meminimalisir gugup di depan orang banyak? Gimana sih caranya buat tetap stay calm lah di depan orang banyak? Terus apa yang bakal kita sampaikan itu nyampe. Jadi memang tantangan terberatnya, pokoknya semua hal yang udah aku sampaikan itu, tantangan paling besarnya memang di diri kita sendiri. Iya. Diri kita ini mau nggak sih dibawa ke tempat yang lebih bagus lagi? Mau nggak sih diajak berkembang untuk lebih mendapatkan value yang lebih besar lagi di kedepannya? Karena kalau misalkan kita nggak mengembangkan apa yang sudah kita punya, minim orang bakal ngelihat kita. Itu yang aku rasain. Aku yang sudah seperti ini pun, teman-teman, tidak, ibarat kata tidak nampak lah di beberapa orang yang udah aku fokusin gitu loh, kayak oh aku pengen deh berkolaborasi sama dia, tapi ya nggak terlihat karena mungkin di dia kita ini belum ada apa-apanya. Itulah kenapa jangan pernah berhenti untuk melakukan self development atau mengembangkan diri kalian, karena kita nggak bakal tahu, mungkin besok nih, bisa banget besok kalau misalnya kita mulai sekarang, ada orang yang bakal ngajak kita, oh kayaknya dia oke deh buat kita ajak kerja bareng, oh kayaknya dia oke deh kalau misalkan jadi talent kita. Karena memang sebenarnya sepenting itu sih, apalagi di zaman modern sekarang ya, apa-apa udah menggunakan sosial media. Oke, jadi tuh self development sangat berpengaruh banget ya Kak buat kehidupan Kakak. Walaupun banyak banget kan tantangan-tantangan, apalagi dalam diri kita sendiri, rasa malas ataupun lingkungan gitu kan. Tapi balik lagi niat awal, kita tuh harus fokus sama tujuan awal. Terus kita udah akan ngebahas tentang personal branding kan Kak. Terus juga udah ngebahas tadi tantangan terbesar apa itu buat ningkatin self development. Ada nggak sih Kak tips and trick buat bro and sis yang lagi nonton itu, yang mereka tuh lagi mulai bangun personal brandingnya? Buat boleh Kak dikasih tips and triknya nih? Oke, kalau membahas tips and trick, satu aja yang aku bakal kasih ke teman-teman, gak usah banyak-banyak. Niat. Intinya dari niat. Niat kita di awal itu udah baik atau belum? Udah
bakal memberikan hal yang baik ke orang banyak atau belum. Kalau misalkan dari niat kita jelek, sebenarnya udah aku mention ya di pembicara kita yang tadi, karena kalau misalkan semuanya nggak dilandasi dengan niat, kita ngejalaninnya itu bakal nggak mau, atau ada rasa kayak yaudah deh, kan aku awalnya kayak nggak niat, aku kan awalnya cuma coba-coba, iya iseng-iseng aja. Karena semuanya itu ngejalanin suatu hal itu nggak bisa cuma dari coba-coba aja. Kalau misalkan kita nggak niat, ya semuanya bakal hancur, nggak bakal bisa ngasilin hal yang besar nih untuk diri kita. Karena tadi aku udah mention, setelah niat pasti kita, walaupun kita nggak punya tujuan, kalau kita ada niat, tujuan itu bakal muncul. Bener banget. Iya, itu yang pernah aku rasain juga. Aku tuh pernah ikut suatu kegiatan ya kalau nggak salah. Aku nggak niat kayak ya coba-coba, tapi setelah aku dapet hal ini, aku jadi kayak wah, Seru kok nih. iya, kok aku dikasih kesempatan ya untuk mendapatkan hal ini. Mungkin ada suatu hal yang bisa aku ambil nih untuk kedepannya. Hal apa ya bakal aku cari. Nah, mulai dari situ teman-teman. Sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, intinya niat. Kalau udah niat, udah loss, semuanya bakal beres. Kayak ya udah, kita bakal happy ngejalaninnya, semuanya bakal kita dapetin dengan rasa yang senang. Oke Kak, jadi tipsnya itu cuma satu teman-teman, niat, ya kan Kak, niat. Walaupun kita nggak punya tujuan, asalkan di hati kita punya niat besar, insya Allah itu akan datang semuanya. Oke, dari tips yang udah Kak Wawa kasih, terus Kak Wawa kan juga udah punya personal branding nih, yang seperti sekarang, jadi duta, jadi mapres, jadi narasumber juga kan Kak. Nah, pastinya Kak Wawa tuh kan punya yang namanya networking. Gimana sih caranya Kak Wawa bisa bangun networking yang luas seperti sekarang ini? Oke, semuanya itu muncul karena aku mengikuti beberapa kegiatan yang udah kamu sebutin, dari Putri Jak Lampung, terus Duta Inspirasi, Duta Inovatif, dan juga menjadi mahasiswa. Nah, kuncinya untuk teman-teman apalagi yang menonton, kalau misalkan mahasiswa, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Karena sayang banget 3,5 tahun kalian gunakan di universitas impian kalian yang udah kalian susah payah kejar tuh waktu SMA, apalagi yang masuknya sebenarnya sama aja ya, masuk lewat jalur apa aja, nggak bisa kita Berjuang bohongin. semua. Iya, semuanya sama-sama berjuang. Karena sayang banget kayak cuman kuliah, ucuk-ucuk datang belajar pulang. Ilmunya dapat. Kadang aja nggak nyatet. Tuh, Pasangan banget ya, pasangan banget. iya tuh, makanya sayang banget. Itulah kenapa itu sering banget abi aku bilang, sayang Kak, kalau misalkan kita menggunakan waktu muda kita gak bertemu dengan orang lain. Organisasi itu teman-teman, kalau misalkan kita mengikuti organisasi, gak usah yang gede-gede deh. Mikirnya kayak, aku mau ikut yang tingkat internasional. Sekarang udah banyak kan? Iya. Kayak, aku mau ngejarnya yang tingkat nasional atau universitas. Nanti dulu, coba dari skala kecil. Ikut dari yang fakultas. Misal, ikut HIMA, UKM, atau BEM. Pokoknya yang tingkat fakultas saja dulu. Kalau misalkan kalian udah semangat ikut yang fakultas, lanjut lagi ke universitas. Nah, tanpa kalian sadari, dari sana kalian udah banyak dapat insight baru dari teman-teman baru. Kan kita mikirnya pasti awalnya kayak, ya udah deh, buat ngisi waktu kosong aja aku ikut kegiatan organisasi di tingkat fakultas. Padahal tanpa kalian sadari teman-teman, dari sana networking itu muncul. Oke. Bisa, misal nih kita mau ke tingkat universitas, pasti kalau misalkan teman-teman yang udah punya teman masuk ke tingkat univ nih, kita fokusnya bahasnya ke organisasi kampus dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita masuk ke sana, pasti kita bakal nanya kan kayak, kamu punya nggak sih tips and trick biar bisa lolos ke divisi ini? Aku pengen deh masuk divisi. Iya. Kan pasti kita Nanya-nanya lah ya. Nah, iya benar. Jadi otomatis kita bakal punya satu kunci yang udah kita pegang daripada orang lain. Ibarat kata tadi udah aku bilang, orang masih jalan, kita udah lari tuh mau ke sana. Nah, itulah gunanya networking. Apalagi kalau misalkan teman-teman udah pede dengan diri sendiri, udah kayak ngerasa, wah, kayaknya aku udah cukup nih buat berjalan lagi ke tingkat yang lebih besar atau mengikuti perlombaan. Nah, kalau dia ada sisi perlombaan, itu yang udah aku alamin juga. Aku bisa jadi sekarang ini ya karena networking tadi yang aku punya, dari mulut ke mulut. Pengen ikut ini, nanya ke sini Iya, gitu benar. kan Kak. Kayak tips ini gimana ya? Oh, kayaknya kalau udah dapet nih, oh kayaknya dia cocok deh buat jadi ini kita. Yuk kita ambil aja
oh kayaknya dia cocok deh buat jadi MC kita, oh dia cocok deh kayak jadi host kita atau sekarang narasumber segala macam. Nah itu sebenarnya networking itu bukan cuma dari online aja, bisa secara offline tapi dari mulut ke mulut, dari orang-orang yang udah kita kenal. Walaupun orang cuma kenal nama, tapi kalau kita ngejual diri kita bagus ke depan orang, ke banyak orang, pasti orang-orang kayak, yaudah deh, kita ambil dia. Yang itu aja. Iya, Kenal bener. yang itu gitu kan. Iya benar banget. Aku juga soalnya sering dengar kayak, oh iya aku punya nih, yang orang ini diliatin kan, oh iya cocok, gas. Ini cocok, gas. Nah itu nilai positifnya dari networking tadi. Gak apa-apa mulai dari skala kecil, karena dari sanalah networking itu bakal dimulai teman-teman buat ke skala-skala selanjutnya. Jadi untuk bisa mendapatkan networking yang luas tuh setidaknya kita jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Betul kan Kak? Terus dari situ kita akan dapat kenalan-kenalan yang pastinya juga akan bermanfaat untuk hidup kita nih ke depannya gitu. Oke Kak. Kita udah ngebahas tentang personal branding, udah ngebahas juga tentang self development gitu kan. Udah dikasih tahu juga tips and triknya. Terus kita juga udah tahu nih gimana caranya biar bisa dapat networking yang luas. Mungkin aku akan sedikit menyimpulkan nih Kak pembahasan kita kali ini, yaitu bahwa self development dan juga personal branding merupakan dua hal yang sangat penting, di mana dua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap karir kita maupun kehidupan sehari-hari. So, buat teman-teman yang pengen punya personal branding yang bagus seperti Kak Wawa ini, bisa dimulai dari sekarang. Yang penting punya niat dan tujuan. Oke. Tapi kayaknya ada yang kurang nih Kak. Kalau misalkan kita belum dapat jangan langsung dari Kakak. Kira-kira nih, boleh Kak kasih pesan-pesannya buat bro and sis yang lagi nonton, biar mereka semua itu termotivasilah untuk bangun personal branding mulai dari sekarang. Oke. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi nonton Pokaraya pada hari ini, pesan aku, just be yourself because you are more than enough. Jadi tetap jadi diri kalian sendiri, karena dengan kita mencintai diri kita, ya semuanya bakal enteng kita jalanin. Kalau misalkan kita nggak pede sama diri kita nggak ngerasa puas sama apa yang kita punya, semuanya bakal susah untuk kita capai. Jadi tetap ingat, kalau misalkan ingin mencapai semuanya, ingat diri kita dulu. Diri kita happy nggak untuk ngejalaninnya? Diri kita semangat nggak untuk ngabisin waktu yang panjang menyelesaikan hal yang udah kita punya? Jadi gitu. Oke, semoga teman-teman di rumah dapat termotivasi dari jangan langsung dari Kak Wawa. Oke, keren banget nih Kak pembahasan kita kali ini. Tapi sayangnya karena durasi waktu yang tidak memungkinkan untuk kita bisa lebih banyak lagi bincang-bincang terkait personal branding dan juga self development, mungkin kita cukupkan dulu nih Kak pembahasan kita kali ini. So, buat bro and sis yang pengen tahu lebih lanjut terkait self development dan juga personal branding, bisa langsung follow Instagramnya Kak Wawa. Ada di bawah ini ya Instagramnya. Oke. Boleh tepuk tangan dong buat Kak Wawa. Oke guys. Oke nih Kak. Aku mewakili teman-teman dari Pick Raya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena udah mau meluangkan waktunya buat kita sharing pengalaman, ilmunya, dan juga semoga kita bisa dapat manfaat dari apa yang udah Kak Wawa berikan buat kita. Oke, makasih banyak ya Kak Wawa. Iya, terima kasih banyak. Oke, so buat bro and sis yang lagi nonton, kalau kalian gak mau ketinggalan episode Pokaraya selanjutnya, silakan like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pick Raya Universitas Lampung. Dan jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok @pickraya.unila. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Pokaraya selanjutnya. Bye-bye!